Halo teman-teman, ketemu lagi di Mokorendesik di sini. Ya, udah lama banget gua nge-upload video dari Covid belum lahir sampai Covid lahir. Sampai Covid sudah umur berapa tahun ini ya? Mungkin 2 tahun kali ya. Udah hampir 2 tahun, gila. Covid ini kapan kelar sih? Oke, jadi selama itu tuh gue sebenarnya banyak banget project-project yang udah gue kerjain. Mulai dari bongkar motor, ganti apa segala macam yang ada di Jupiter MX gue ya, kalau kalian tahu ya dan kalian ikutin. Dan di sini gue ada project dari bokap gue untuk merestorasi motor ini. Ini motor Thunder 125. Mungkin dari kalian mungkin ada yang tahu dan pernah menggunakan atau mungkin saat ini masih menggunakan juga gitu. Jadi ini kondisinya agak sedikit mengenaskan ya. Sebelumnya ini beroda 3. Iya, roda 3 teman-teman. Roda 3, depannya 2, belakangnya 1. Tapi gagal ya. Gue juga nggak tahu, gak ngerti. Yang punya sebelumnya ya, yang punya sebelum itu bukan bokap gue. Jadi bokap gue beli udah kayak begini. Enggak, maksud gue roda 3 ya. Jadi sama gue potong depannya ya. Jadi roda depan tuh ada 2 cuy. Gue dapat 2 ini. Satu lagi masih ada velgnya nih, velg cadangan. Kalau mungkin lu mau atau minat ya bisa kontak gue. Oke, jadi dia tuh rodanya 3. Terus yang punya itu bukan disabilitas, enggak disabilitas, cuman agak sedikit obesitas. Memang obesitas memang. Dan yang punya juga udah meninggal ya. Ini udah lama sih, tahun 2015 berapa ya, lupa. Ini foto dari pajaknya hidup sampai pajaknya mati ya begini. Kasihan banget gitu loh. Udahlah, dibenerin aja buat ke pasar atau buat ke mana kayak gitu. Oke, jadi udah gua coba buka segala macam ya, tapi nggak sampai belah mesin karena untuk menghemat waktu. Gue juga nggak punya banyak waktu gitu buat bongkar-bongkar. Ini gua lihat sekilas semuanya oke, masih bisa dipakai gitu, masih bisa nyala gitu. Gue juga nggak tahu nyala apa enggak. Oke, ini gue cek juga stang seher nih ya. Agak gue ketok-ketok sedikit sih, cuma sebenarnya itu kurang efisien ya. Harus dibuka dan diketok dari atas gitu untuk mendengarkan suaranya gitu. Tapi ya moga aja enggak lah. Dan selanjutnya gue udah beli packing, banyak banget ini packingnya ya. Ini packing KW ini mah. Cuman yang ori susah. Oke. Jadi ini adalah bekas ya. Ini adalah bekas sanggahan dari roda 3 itu ya. Mungkin kalau ada waktu ntar gue bikinin 3D-nya. Cuman kalau kalian nggak minta ya nggak apa-apa, nggak usah. Bayangkan aja itu roda 3. Dan di sini gue merapihkan kerangkanya, tapi nggak sampai rapih banget ya karena gue noob dalam hal menggerinda begini ya. Oke, ini semua udah gue gerinda, udah gue halusin semua dari karat-karat ya. Cat sudah gue kelotokin semua ya. Baru kita cat lagi. Cuman di sini gue nggak pakai kompresor. Gue di sini ya gue nggak punya kompresor cuy. Gitu loh. Di sini gue pakai ya pilok aja biasa lah, pilok biasa. Dan ini gue lagi tutupin agar nggak kena gitu. Ini juga bearing udah gue ambil ya. Dan itu karet juga nggak bakal begitu kebuka. Nanti itu bakal gue tutup juga pakai lakban kertas biar nggak kena catnya gitu loh. Kalau kena catnya ya nanti warnanya kuning dong pak. Sebenarnya salah beli sih. Kenapa piloknya warnanya kuning emas gitu? Aduh, ya udahlah. Ini adalah pelek depan dan gua nggak terlalu bersih untuk ya bisa Anda lihat sendiri di pojok-pojokan itu masih banyak sekali. Masih banyak sekali kotoran-kotoran yang menumpuk di sana. Tapi ya udahlah. Susah beneran dibersihin ya. Udah gue cuci juga ya. Dan gua menggunakan Teflon premium. Gue nggak endorse sama sekali, nggak di endorse. Kalau di endorse ya boleh. Gue nggak pakai bukan nggak pakai ya, nggak punya kompresor sama sekali. Ya udahlah, kita lihat aja seberapa kuat ya. 2 tahun mungkin kuat mungkin ya. Dan di sini gue semprotinnya per layer, jadi nggak sekali tiban langsung tebel gitu, nggak, tipis-tipis dulu. Cuman satu velg itu habis 1 kaleng. Wow. Banyak banget ya. Nggak tahu itu banyak apa enggak ya. Menurut kalian itu banyak atau enggak, gue nggak tahu. Dan ada masalah di bagian shock breaker depan ya. Shock breaker depan tuh nggak bisa dibuka karena kuncinya itu jauh banget, soalnya kan panjang dia ya. Dan gue nggak punya kuncinya, jadi gue harus bikin dulu. Jadi karena kita noob, jadi kita nggak bisa membuat kuncinya. Dan gue gue beli kunci 12, lalu gue las ke tukang las yang asli. Tadi itu bokap gue yang ngelas, nggak bisa. Bokap gue nggak bisa ngelas gitu loh. Bokap gue jualannya nasi, nggak bisa ngelas. Oke. Udah lanjut. Di sini udah gue cuci ya, udah gue cuci semua. Akhirnya bisa kebuka tuh kan. Setelah kebuka kita cuci semua, nggak gue amplas. Bang, kenapa nggak beli gerinda yang amplasan?
atau gerinda yang untuk ngamplas untuk bersihin itu? Iya, gua nggak beli. Menghemat budget. Apalagi nih lagi masa pandemi gitu ya, gua nggak kemana-mana, gue di rumah aja gitu. Ya udah, ini gua lagi proses pengecatan ya. Aduh, ini sebenarnya salah sih. Ini gua ngecat pas lagi mendung-mendung gitu. Aduh. Oke, jadi rangka-rangka dan juga beberapa atribut atribut dari kerangka itu gue cat juga gitu loh. Dan ini gue ngecatnya per layer ya. Itu berapa layer ya? Sekitar 4 apa 3 ya, gue lupa. Dan piloknya habis ya, kita buang aja. Nah, ini adalah update malam harinya ya. Malam harinya hujan tidak. Aduh, ya udahlah. Dan ini beberapa yang sudah gue pretelin ya, gue taruh situ aja, gue ambrekin sih udah. Dan ini adalah peleknya. Peleknya mengkilap sekali. Ya udah deh, kita sambung ke video selanjutnya ya. tenang, udah gue atur semuanya, itu udah gue edit dari depan sampai jadi, itu udah gue edit. Itu stay tune aja di channel gue, jangan lupa subscribe gitu ya kan, jangan lupa tombol like nya gitu, tombol sukanya udah nggak kelihatan bang. Iya katanya sih, itu mah kebijakan YouTube lah, gue nggak mikirin. Ya pokoknya kalau lo mau melihat progresnya bagaimana, subscribe aja karena udah gue jadwal. Jadi tenang aja, kalian gak akan kena PHP di channel gue ya. Oke. Oke, sekian dari gue, and bye bye.